Halo, selamat siang rekan trader Forex. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Balik lagi ke channel saya Private Forex Indonesia. Pada kesempatan siang hari ini saya mau bikin video lagi mengenai analisa dan strategi di pair Bitcoin US dollar ya. Ya, kita sekarang balik lagi ke perbincangan kripto ya, BTC USD, dan ini sangat menarik sekali di Bitcoin. Karena kemarin sempat turun ya sampai level support lagi di 18.200 dan tadi malam harga bergerak naik cukup signifikan dan sampai siang ini harga ada di 19.776. Nah, mungkin teman-teman yang mengamati video saya mengenai wajib beli Bitcoin, wajib dollar cost averaging, ternyata ya maksudnya works ya teman-teman ya, dan terbukti harga walaupun sempat turun tapi dia mantul lagi. Nah, diharapin teman-teman yang kemarin masih apa ya averaging Bitcoin, entah itu beli koin Bitcoinnya atau beli bull ya, bull coin, itu masih sekarang udah profit lah, intinya seperti itu. Nah, ini saya bull. Oh, bull saya kebetulan ada di sini. Ini bull ada di sini ya. Ada 39 bull. Saya masih nyetok 3 kali long Bitcoin token ya. 39,9940 bull. Jadi buat yang belum tahu, long Bitcoin token bull ini adalah token leverage dari Bitcoin yang nilainya 3 kali lipat. Jadi seandainya kata Bitcoin naik 1% gitu ya, 1% berarti misalnya dari $19.000 naik ke 19.200 katakanlah, itu kan 1% ya. Berarti bull token dia naik 3% gitu. Kalau ini turun 1%, maka misalnya Bitcoin turun 1%, maka bull token turun 3%. Nah, kali ini kita akan melihat potensi pergerakan dari Bitcoin ini. Sepertinya bullish mulai hadir lagi nih, angin segar. Moga-moga teman-teman juga masih pada hold bull atau Bitcoin token. Dan kita akan analisis kemana target naiknya, kalau turun atau koreksi kemana dulu. Dan kira-kira target saya pribadi Bitcoin naik sampai mana. Jadi simak video ini sampai habis ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mau informasi dulu kepada teman-teman semua bahwa saya waktu itu pernah unboxing hardware wallet ya dari Desen ya, desenwallet.com. Ini perusahaan asal Korea Selatan, teman-teman. Jadi pasti teman-teman yang trading crypto udah tahu ya apa itu hardware wallet. Mungkin yang belum tahu nanti saya jelasin sedikit. Nah, ini produknya namanya Desen Biometric Wallet. Ini yang kemarin saya unboxing, videonya ada di kolom deskripsi. Jadi hardware wallet ini fungsinya tuh sama kayak brankas di rumah kalian untuk nyimpen uang atau nyimpen emas gitulah. Cuman ini fungsinya untuk nyimpen koin atau token kripto kalian di tempat yang lebih aman lagi ketimbang hanya disimpan di mungkin di mana exchange seperti itu, yang notabene sebetulnya ada resikonya sebetulnya ya. Nah, keunggulan dari hardware wallet ini di sini ya, tentunya ada biometric authentication ya. Jadi sidik jari ya. Untuk buka alat ini bisa pakai sidik jari. Terus nanti juga ada semacam private key management ya, semacam password. Ini digenerate dari alat ini sendiri. Nah, kalau teman-teman buat password di online itu kan digenerate kan di online ya. Jadi rentan kena hack mungkin, atau bisa rentan kena phishing. Nah, cuman kalau di sini kan lebih aman ya. Karena ini bakalan jauh dari kata phishing ya. Nah, apa itu phishing? Teman-teman bisa Google lah kira-kira seperti apa. Nah, kemudian alat ini sudah multiple cryptocurrency support ya. Jadi sudah support banyak banget crypto, USDT, Bitcoin ya, Tron, BNB, segala macam, Solana, Polkadot dan lain-lain ya. Itu kalian bisa lihat di websitenya. Kemudian ini ada display yang besar OLED. Kemudian yang paling penting di sini backup and restoration. Ini untuk umpamanya alatnya hilang ya, atau kena wipe factory setting ya, mungkin reset gitu.
itu bisa direstorasi dengan sangat mudah teman-teman, intinya seperti itu ya. Yang penting mungkin nanti ada yang penting ada passwordnya mungkin ya, atau alat ini bakalan generate password dari ulang lagi gitu. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah ini. Yang paling penting ini adalah mungkin teman-teman mau tahu ini harganya berapa ya. Untuk harganya untuk satu buah alat ini $129. Kalau teman-teman belinya melalui link yang saya kasih yang ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi dari harga $159 ini diskon menjadi $129, diskon $30. Tapi kalau teman-teman belinya secara umum langsung ke websitenya mungkin teman-teman nggak akan dapat diskon ya. Jadi harga umum $159. Nah ini kalau beli satu ya. Terus kalau beli dua ini bahkan bisa dapat lebih murah lagi. Mungkin mau teman ada yang mau join ikutan beli langsung beli dua. Dari $318 itu turun menjadi $219 teman-teman. Langsung dapat dua dan ini hemat hampir $100. Nanti untuk pengiriman tentunya pakai DHL ya, itu bisa. Kemarin saya dikirim pakai DHL. Nah seperti itu. Nah kayak gini ya teman-teman. Nah terus kemudian ini linknya juga saya taruh di kolom deskripsi. Jadi ada link yang untuk pembelian satu alat dan link ada yang langsung beli dua alat gitu. Kemudian informasi yang selanjutnya adalah ini. Mungkin teman-teman ada yang berminat untuk menjadi desain reseller dan distributors partners. Jadi ini ya teman-teman, misalnya mau jadi resellernya, teman-teman langsung, nanti ini linknya juga saya kasih di kolom deskripsi. Ini ya. Teman-teman nanti langsung bisa kontak ke email ini @iotrust.kr ya. Misalnya teman-teman berminat untuk menjadi reseller atau distributor, dan tentunya ini pasti akan mendapatkan harga yang lebih murah lagi teman-teman, dan juga akan mendapatkan support dari perusahaan semacam kayak ya marketing lah ya, untuk material marketing gitu. Nah juga ada keterangannya di website ini tentang ini desain wallet. Nah ini why do you need hardware wallet ya, bla bla bla, what is a hardware wallet. Nah ini kalian bisa baca semua ya, nanti linknya saya kasih di kolom deskripsi. Nah kalau menurut saya kenapa penting memakai ini, karena kalau aset kripto kalian dalam jumlah banyak, misalnya ditaruh di wallet, sebetulnya di wallet exchange misalnya Indodax atau Binance atau apa, itu sebenarnya cukup rentan, karena kita tahu beberapa exchange juga ada yang pernah kena hack ya, kasusnya gede banget, MTGOX sampai triliunan, kalian bisa google aja, itu di Jepang. Itu Bitcoin raib sampai triliunan dolar kalau nggak salah, apa rupiah ya gitu. Ada juga yang ownernya meninggal kalau nggak salah di Kanada, sehingga websitenya nggak bisa diakses, wallet nggak bisa diakses karena hanya dia yang megang kuncinya. Dan ada juga yang di daerah Turki ya, itu dibawa kabur uang nasabah yang ada di exchange-nya. Itu gila sih. Nah makanya kenapa harus punya hardware wallet ini, fungsinya seperti itu teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk informasi mengenai desain hardware wallet ya. Semoga informasinya bermanfaat. Mungkin teman-teman juga ada yang butuh, bisa langsung cek di kolom deskripsi ya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan Bitcoin teman-teman. Oke, back to the charts teman-teman. Kalau kita lihat candle daily hari kemarin itu sangat positif sekali ya. Di sini ada signal bullish pin bar candle ya di time frame daily, dan ternyata dilanjut di hari ini bergerak naik. Cuman memang ada beberapa rintangan yang harus dilewati kalau harga mau bergerak naik lebih jauh lagi ya teman-teman. Kita turun time frame ke time frame H1 ini. Bentar ya, belum loading. Nah ini. Di sini ada level supply area. Jadi ini harus bisa dilewati harga nih kalau mau naik lebih lanjut. Ya wajar mungkin harga harus koreksi dulu ya, ini karena naiknya cukup kencang. Ini naik
em, apa namanya, sideways, kemudian naik, kemudian sideways di sini. Kita lihat apakah nanti harga akan menyodok naik lagi atau bahkan retrace, koreksi turun lebih jauh lagi ke area 19.400 ya. Dimana ini area base sebelumnya ya, atau area sideways sebelumnya, ini bisa menjadi pijakan untuk buy kembali teman-teman. Seperti itu. Kemudian nah ini yang menarik yang mau saya tunjukin itu di time frame weekly teman-teman. Semalam tuh ada news tentang inflasi, data inflasi US ya. Itu hasilnya sebetulnya agak kurang memuaskan karena dari 8,1% bulan sebelumnya, bulan ini naik ke 8,2% teman-teman. Tapi entah kenapa Bitcoin kok malah naik ya. Dan dolar indeks juga memang ada penurunan, kita lihat di sini ya teman-teman. Nah ini time frame weekly, jadi dari high ini dia turun 113.80 turun ke 112.26. Mungkin ini juga ada pengaruhnya. Oke, kita balik lagi. Di sini loginya agak lama ya. Kok ada iklan nih. Oke. Nah, di sini saya udah menggambar area demand ya. Ini ada dua area demand. Yang pertama area demand dari 19.456 ke 17.661. Ini area demand yang pertama. Kita lihat harga ternyata kebetulan saya baru aja sedikit mempelajari supply and demand ya. Karena dulu sempat belajar supply and demand, tapi supply and demand yang saya pelajari itu mungkin agak membingungkan ya. Jadinya yang ini mungkin yang lebih simple saya coba pelajari, dan ternyata respon harga cukup baik di sini ya. Kita lihat waktu ada harga Bitcoin crash dari 30.000 ke 17 ribuan, itu persis harga mantul di level demand ini ya teman-teman. Mantul, turun, coba lagi, mantul, ini weekly ya. Turun ke sini, mantul, turun, mantul lagi. Ini mau coba turun lagi, mantul lagi ya. Nah, ini memang mantul sekali level demand-nya. Nah, pada saat tadi malam news CPI, saya pikir kalau Bitcoin turun lagi maksimal terjauh di 16.000 teman-teman, karena di sini ada level demand selanjutnya ya. Lowernya di 16.000, mungkin ke sini baru di sini mantul keras gitu. Ternyata dia udah mantul duluan. Tapi nggak tahu lagi, nanti kan masih ada pengumuman FOMC meeting dan pengumuman suku bunga US ya, mungkin di bulan ini. Kita lihat seperti apa. Kalau The Fed mungkin menaiki suku bunga, ada kemungkinan Bitcoin akan terpukul turun kembali, entah itu akan masuk ke level demand yang ini aja terus menantul, atau sampai bahkan ke level demand yang bawahnya lagi di 16.000 paling rendah. Jadi ini skenario terburuk saya teman-teman. Kalau seandainya Bitcoin terpukul turun, itu 16.000 udah paling jauh. Tapi kalau ini sejauh-jauhnya lagi di 13.800-an. Ya, itulah kira-kira skenarionya. Jadi teman-teman yang dollar cost averaging juga harus memperhitungkan resikonya ya. Oke. Dan ini mau kalau nutup candle weekly-nya bagus, harapan saya next week kita bisa lihat Bitcoin berada di atas level 20.400. Oke, naik ke sini ya. Target terdekat di 22.700. Ini target terdekat. Target menengah di 25.180. Target terjauh ada di sini 32.000 teman-teman. Nah, di sini ternyata ada area supply. Ini saya gambar ya di sini. Oke, nah ini akan menjadi area supply yang kuat. Jadi kalau naik sampai sini nanti Bitcoin, teman-teman bisa mulai dollar cost averaging bear token ya.
Bir itu kebalikannya bull. Jadi kalau Bitcoin dari sini turun, kita nyetok bir token, maka kita akan profit 3 kalinya. Kalau Bitcoin dari sini turun 1%, berarti bir kita untung 3% gitu. Dan seterusnya ya teman-teman. Nah, ini sebetulnya target agak jauh saya gitulah kira-kira ya teman-teman. Karena ini penurunannya sudah cukup jauh ya, aku rasa. Kita lihat dari tertinggi di sini 68.900 turun sampai level 17.700-an. Ini turun hampir 70 sampai 80%. Itu kalau di Bitcoin udah jauh banget. Dan biasanya kalau ini benar-benar to the moon, paling enggak 2 kali lipat dari low-nya. Nah, kalau kita anggap low-nya yang sudah jadi low ini 18.000 atau 17.000 dikali 2, maka hasilnya adalah 34.000. Berarti kisaran 32.000, 34.000 ada di sini. Ini juga make sense karena di 34.000 di sini juga ada level semacam level support sebelumnya, bisa aja di sini jadi resistance ya. Nah, itu. Jadi mungkin ke sini dulu, saya pikir untuk jangka waktu yang agak panjang ke sini. Baru nanti di sini memantul dan turun lagi, entah itu test lower atau bahkan turun lebih lower lagi kalau memang katanya di tahun depan ada resesi. Jadi harapan saya sih sebelum resesi ini naik dulu, mungkin retest ke 32.000 maksimal, baru kalau setelah resesi dia bisa turun lebih jauh lagi. Jadi kayak gini teman-teman, ini turun, naik dulu seperti ini, terus turun agak jauh kan di sini kan ya, naik seperti ini ya, kan sama nih naiknya. Sebentar ya, aduh ini trend line ya, nih kita ukur misalnya gini trend line. Nah, misalnya naiknya seperti ini, nah ini sama kan tuh 32.000 pas kan. Baru nanti turunnya seperti ini. Nah, bentar ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Sejauh inilah, katakanlah. Kalau sejauh ini bisa turun sampai, wow, ini parah ini. Kalau masih kayak gitu ya, ini sampai level 2000. Kalau wave-nya kira-kira sama teman-teman. Ya semoga aja nggak sama. Ini kalau sama ini, nah ini aja sama nih panjangnya. Panjangnya sama, ini kalau disamain lagi. Dari sini katakanlah, kalau dari sini 43.000, 42.000 mungkin bisa ke 16.000. Kalau dipasin ke 13.000, coba ya, saya coba. Kalau saya pasin ke 13 ribuan atau 10.000, berarti dia paling enggak naik ke 40.000 teman-teman. Nah, ini paling enggak di sini ya. Nah, ini saya pikir target terjauh 40.000 ya, tapi kayaknya nggak nyampe, paling 34.000 paling jauh di tahun 2000, nggak tahu nanti 2022 2023 baru habis itu harga akan turun lebih jauh lagi sebelum buran di tahun 2025 ya, menurut saya seperti itu sih. Jadi untuk jangka waktu midterm aku rasa teman-teman wajib lah untuk DCA ya, atau koleksi Bitcoin nih atau bull token, karena kemungkinan besar saya pikir masih bisa naik. Saya masih yakin sih 80% Bitcoin masih bisa naik lebih jauh lagi. Waktunya kapan saya nggak tahu, jadi mari kita amatin bersama. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja untuk sharingnya kali ya. Ini sebentar ya, saya lihat arah trennya dulu. Ini belum saya bahas indikatornya. Ini udah cross sebelumnya. Ini saya patokan ini ada EMA BB48. Ini EMA 168. Jadi kalau mid BB-nya cross, ini fix tren naik di time frame 1 jam. Kayaknya ini mau cross. Tapi di time frame 4 jam ini masih belum cross pastinya, karena 1 jam aja belum gitu kan. Nah ini dia. Nah ini masih arahnya ke bawah.
mungkin bisa jadi seperti ini skenario-nya, naik ke atas ini. Nanti dia kan menekuk seperti ini atau ke atas lagi, baru retrace, baru naik ya. Jadi kayak gimana ya contohnya ya, sebentar, ada nggak yang naik? Ini nih kayak gini nih. Ini loadingnya agak lambat ya. Nah ini dia teman-teman. Nah ini walaupun ini belum cross, kalau di H4 bisa aja harga naik ke puncak, baru ini dia cross turun, tapi tetap bisa naik lagi gitu ya teman-teman kira-kira. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja videonya ya. Semoga membantu dan semoga teman-teman bisa profit yang trading di Bitcoin ya. Maksudnya Bitcoin itu beli koin Bitcoin atau beli bull token. Dan semoga profit ya. Yang terakhir jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di videoku yang lain guys. Bye bye. Thank you.